Hijab is not about covering beauty as we call it. Hijab is redefining what beauty is. Hijab is saying I'm going to do what is beautiful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, saya Aisyah dan ada Asyik Pujani Adha lalu Tia Azhara Jami. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang memilih pemimpin wanita dalam perspektif Islam. Latar belakang materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada kepemimpinan adalah amanah besar dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tapi sebuah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Seorang pemimpin harus mampu berlaku adil, bijaksana, dan membawa kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua ada perdebatan muncul tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Di masyarakat sering muncul perdebatan apakah perempuan boleh menjadi seorang pemimpin. Sebagian seharusnya, terutama dalam konteks politik atau agama, sedangkan sebagian lainnya menilai perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin selama mampu memenuhi tanggung jawabnya. Lalu poin ketiga yang terakhir itu adalah pandangan ulama bervariasi dari yang melarang hingga memperbolehkannya secara luas. Pandangan ulama terkait kepemimpinan perempuan sangat beragam. Ada yang memperbolehkan dalam konteks tertentu seperti di bidang sosial atau pendidikan, dan ada pula yang memperbolehkan secara lebih luas dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaruhi dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Esensi dari kepemimpinan terletak pada bagaimana seseorang dapat menghadirkan nilai-nilai positif seperti kepercayaan, etika, serta manfaat bagi banyak orang. Seorang pemimpin bukan sekedar individu yang memberi perintah, melainkan sosok yang mampu membawa perubahan positif bagi tim atau komunitas yang ia pimpin. Lalu, apa perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin? Kepemimpinan merupakan sikap, pendekatan, atau gaya dalam memimpin, sedangkan pemimpin adalah individu yang menjalankan peran tersebut. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan, memotivasi, serta menjadi teladan dalam hal sikap, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah prosesnya dan pemimpin adalah pelakunya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Topik ini tidak hanya terbatas pada peran perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup peran mereka dalam memimpin dan memberikan pengaruh positif di berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Perlu ditekankan bahwa Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang menjadi perhatian utama adalah prinsip keadilan, kemaslahatan umum, serta kapasitas dan tanggung jawab yang diemban oleh individu tersebut. Artinya, apabila seseorang perempuan memiliki kemampuan, integritas, serta memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka kepemimpinannya dapat diterima dan dibenarkan dalam konteks sosial maupun keagamaan. Pada slide ini kita akan membahas pandangan ulama. Kepemimpinan wanita dalam perspektif Islam merupakan isu yang memiliki beragam pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali meralang secara mutlak perempuan menjadi pemimpin dengan alasan dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 dan hadis riwayat Bukhari. Namun, sebagian ulama kontemporer seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga memperbolehkan kepemimpinan perempuan dengan syarat tertentu seperti adanya kemaslahatan dan kemampuan dari individunya sendiri. Kemudian, sementara itu, cendekiawan lebih terbuka dan menyatakan bahwa Islam tidak membatasi kepemimpinan wanita berdasarkan gender, tetapi lebih kepada kompetensi, keadilan, dan juga kemaslahatan umat. Seperti itu. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dalam Islam bersifat kontekstual dan terus berkembang sesuai dinamika zaman. Kita akan membahas pandangan kelompok kami mengenai isu tersebut. Kelompok kami berpendapat bahwa dalam perspektif Islam tidak ada larangan secara mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Kami setuju
bahwa kepemimpinan seharusnya tidak hanya didasarkan oleh gender, tetapi berdasarkan kapasitas, integritas, dan juga kemampuan individu untuk menjalankan amanah tersebut. Selama seorang perempuan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan seperti adil, berilmu, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial, maka ia layak untuk menjadi pemimpin. Islam menjunjung keadilan serta kemaslahatan, sehingga perempuan pun berhak untuk berkontribusi dalam kepemimpinan demi kebaikan umat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang dijalankan dengan keadilan, ketakwaan, dan tanggung jawab moral. Islam tidak secara mutlak melarang perempuan menjadi pemimpin selama mereka memiliki kemampuan dan memiliki prinsip-prinsip syariat. Pandangan ini menegaskan bahwa kualitas dan integritas lebih penting daripada jenis kelamin dalam menentukan kelayakan seorang pemimpin. Demikian yang kelompok